Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah. Di tanah subur yang dijemur mentari, hamparan sawah dan kebun-kebun menari di bawah langit biru. Ini bukan sekedar wilayah, melainkan simfoni pertanian yang hidup, di mana tangan petani menyulam harapan dengan benih-benih ketekunan. Hari ini kami rayakan harmoni dalam kerja, koordinasi yang terjalin laksana benang emas, dan kemitraan yang tumbuh seperti tunas muda. Semua demi mengangkat nama daerah ke panggung daya saing yang lebih tinggi. Mojosongo menanam harapan pada setiap jengkal tanah. Padi menguning di ufuk, hortikultura mekar penuh warna, dan ternak tumbuh jadi kebanggaan desa. Inilah nadi pertanian kami, modal kuat untuk melangkah ke pasar regional dan panggung nasional. Tersebar di kebun-kebun, di latar rumah warga, serta sudut tanah Mojosongo yang teduh. Petani memulai pagi dengan doa dan harapan. Benih pepaya kecil, ringan, nyaris tak bersuara. Disiapkan dengan hati-hati, disemai di lahan pembibitan yang dipeluk mentari dan embun. Hari-hari berlalu seperti kidung alam. Benih itu tumbuh jadi kecambah. Daun pertamanya merekah seolah menyapa dunia. Disinilah cinta pertama antara petani dan tanah bersemi. Dalam tiap tetes air, dalam setiap sentuhan tanah lembut, kian hari lebat dan terus bertumbuh. Setelah kuat berakar dan tegak berdiri bak remaja dewasa, bibit pun dipindah ke ladang yang lebih luas. Remaja-remaja itu pun telah siap menuju kedewasaan. Waktu bergulir, matahari mengajar, hujan menyirami, dan angin membawa kabar dari pucuk daun. Batang-batang muda menjulang, membawa gugusan bunga yang akan menjelma buah. Pepaya pun mulai berbuah. Hijau muda yang perlahan berubah jingga, ranum dan manis, buah dari kerja keras dan kesetiaan pada alam. Disinilah petani memetik hasil dengan jemari yang terlatih dan penuh rasa syukur. Begitupun dengan Pak Narmono. Ya, perkenalkan, nama saya Mariono dari Jumburan Kemiri, Mojosongo, Boyolali. Saya pengurus kelompok tani Ngudi Mulyo di Kemiri, Jumburan, Mojosongo, Boyolali. Untuk mengenalkan tanaman saya J9, terutama kates Thailand. Itu yang saya tekuni untuk menanam kates dari 2004 sampai sekarang. Itu hasilnya ya juga bagus, tapi umurnya kalau Thailand kates itu sekarang nggak nyampe 3 tahun, 2 tahun sudah habis. Nah, dari itu saya terima kasih dari kelompok tani Ngudi Mulya yang sudah budidaya pepaya atau kates Thailand yang hasilnya bagus. Pepaya tumbuh baik di daerah Mojosongo, Boyolali dengan ketinggian antara 200 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini memerlukan suhu udara antara 25 sampai 30 derajat Celcius. Tanah subur dengan pH netral 6 sampai 7 serta sinar matahari penuh supaya buah cepat matang dan rasanya manis. Untuk mendapatkan bibit berkualitas, pilih biji dari pepaya matang yang sehat. Bersihkan biji dari selaputnya dan rendam dalam air hangat semalaman. Selanjutnya, biji disemai di polybag kecil dengan media campuran tanah subur, arang sekam, dan kompos. Persiapan lahan dimulai dengan membersihkan gulma, mengemburkan tanah, dan membuat bendengan untuk menghindari genangan air. Tentukan lubang tanam dengan jarak 2,5 meter x 2,5 meter. Kemudian tambahkan pupuk kandang dan kapur pertanian untuk memperbaiki kesuburan tanah. Penanaman sebaiknya dilakukan pada sore hari dengan menanam 2 bibit di setiap lubang sebagai cadangan, dan lakukan penyiraman pada bibit yang mati agar populasi tanaman tetap optimal. Dalam pemeliharaan, lakukan penyaingan DMA 1 hingga 2 bulan sekali dan beri air secukupnya tanpa berlebihan. Pemupukan dilakukan 2 kali dengan pupuk organik dan pupuk kandang, ditambah pupuk NPK sebanyak 100 kg per hektar.
Mengenai hama dan penyakit, hama kutu putih sering menyerang pada musim kemarau. Pengendalian dapat dilakukan dengan insektisida berbahan aktif, imidacloprid, atau pestisida nabati yang lebih ramah lingkungan. Sedangkan pada musim hujan, hama siput atau bekicot dapat dikendalikan secara manual dengan pengambilan langsung pada malam hari. Dengan perawatan yang tepat dan pengendalian hama yang baik, diharapkan tanaman pepaya dapat tumbuh dengan sehat dan menghasilkan buah berkualitas. Namun, kisah belum usai dipanen. Di pasar, pepaya bersaing dengan waktu dan cuaca, menunggu tangan-tangan yang sudi membawanya pulang. Ia berjejer di lapak-lapak, mengundang mata dengan warna jingga, mencari pembeli, mengisi dapur-dapur keluarga, menjadi santapan manis selepas makan, atau segarnya jus di siang yang terik. Namun, tak semua mendapat nasib demikian. Sebagian pepaya menua sebelum disentuh. Kulitnya mulai berbintik, dagingnya terlalu lembek untuk dipajang. Akan tetapi, dari situlah lahir kreativitas. Dari dapur-dapur para pengrajin, buah yang nyaris terbuang diberi nafas baru. Diparut, dibumbui, lalu digoreng perlahan. Aroma wangi bercampur gurih memenuhi udara. Si manis yang lembut menjelma menjadi gurih yang renyah. Sebuah metamorfosis sederhana, namun luar biasa. Dari tangan-tangan sabar, terciptalah sesuatu yang lebih tahan lama, lebih praktis dibawa, lebih luas jangkauannya. Abon pepaya. Pepaya muda diparut halus, dicampur rempah yang diracik penuh rahasia rasa, lalu dimasak perlahan di atas api kecil, hingga harum menyeruak ke seluruh ruangan. Warna berbuah, tekstur mengering, dan pepaya menjelma menjadi abon. Lembaran rasa yang gurih dan kaya, tak lagi hanya buah, tapi hasil olahan yang punya nilai lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Wiwi Yuni Astuti, Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Mojosongo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gustama Sehati SMM, selaku Camat Mojosongo, akan menyampaikan bahwasanya untuk wilayah Kecamatan Mojosongo terdiri dari 11 desa dan 2 kelurahan, yang mana di wilayah Kecamatan Mojosongo ini para petaninya ini kebanyakan petani non teknis, karena wilayahnya 70% lahan pertaniannya itu non teknis, yang 30% irigasi teknis. Berdasarkan laporan kami di akhir tahun 2024, di mana populasi pohon pepaya ini sebanyak 269.885 pohon dan menghasilkan produksi sebesar 287.555 kuintal, di mana produktivitas per pohonnya rata-rata berkisar antara 1,07 sampai 1,36 kuintal per pohon. Pemasarannya dilakukan secara mandiri, itu lewat di pinggir jalan, mungkin kemarin ada yang di destinasi wisata, dilakukan di mandiri, namun selain itu melewati pengepul di wilayah tersebut. Sehingga pada kesempatan kali ini saya sangat bangga dan bahagia menyaksikan bagaimana keberhasilan petani di wilayah pengembangan komoditi unggulan pepaya ini. Mereka dengan tekad dan kerja keras telah membuktikan bahwa Mojosongo ini memiliki potensi besar untuk menjadi sentra penghasil pepaya yang terbaik. Camat selaku camat di Kecamatan Mojosongo berharap untuk wilayah Kecamatan Mojosongo menjadi sentral untuk pepaya. Jadi hasil pepaya, karena apa? Ikon Boyolali selain kota susu, ini juga terkenal masyarakat secara luas, mungkin Jawa Tengah, itu Boyolali adalah penghasil pepaya yang bisa mencukupi pasar yang ada di wilayah Jawa Tengah, termasuk pepaya unggulan daripada wilayah-wilayah yang lain.
Tetap semangat, mari kita terus bekerja dengan keras dan berdoa agar apa yang kita tanam, baik itu pepaya maupun cita-cita dan harapan kita bersama dapat tumbuh, subur, dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan kita semua. Salam petani, bersama kita bisa, bersatu kita maju. Pertanian Kecamatan Mojosongo terpercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.